Beralih ke Kabupaten Lumajang, pemerintah Kabupaten Lumajang akan memberikan sanksi kepada pemerintah desa yang tidak memenuhi target pajak. Guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PPBP 2), pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melalui surat edaran Sekretaris Daerah memberlakukan sanksi pada pemerintah desa. Jika pemerintah desa tidak sanggup merealisasikan penerimaan PBBP 2 tahun 2022 minimal sebesar 60%, maka akan diberi sanksi alokasi dana desa bakalan tidak dicairkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan, sanksi itu diberlakukan menyusul adanya sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hampir semua kebijakan keuangan di pusat sudah mulai bersanksi. 2 tahun ini kebijakan pusat berkaitan dengan tata kelola keuangan negara sudah mulai diberi sanksi. Kabupaten Lumajang pun pernah menerima sanksi pada tahun 2020 lalu. Pada waktu awal COVID-19, pemerintah pusat melalui Permendagri menginstruksikan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalokasikan 40%. Masing-masing untuk penanganan COVID-19, infrastruktur, penanganan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Kedepannya, jika pemerintah desa kurang maksimal guna capaian PBBP 2, maka sanksi yang diterapkan yakni anggaran dana desa tidak dicairkan. Semakin tinggi harga transaksinya tentu BPT-nya semakin besar. Ya, kalau dulu nilai tidak kena pajaknya itu 60 juta, jadi kalau transaksi 50 juta berarti BPT-nya 0. Nah sekarang dinaikkan oleh pemerintah pusat, nilai tidak kena pajaknya itu 80 juta. Artinya kalau transaksi 60 juta ya tidak kena. Baru kalau transaksinya 100 juta, 100 dikurangi 80. Nah 20-nya ini yang kena BPT kali sekian persennya. Sementara itu, Slamet Hari Abri selaku Kepala Desa Sumber Urip mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi terhadap masyarakat. Pemerintah desa juga sudah meningkatkan penarikan PBBP 2. Selain itu, juga sudah membentuk tim untuk menjemput bola ke rumah-rumah warga. Akan tetapi masyarakat pun masih saja belum sadar terkait pembayaran PBBP 2. Akhirnya, pemerintah desa sering menutupi tagihan PBBP 2 yang ditunggak masyarakat. Salah satunya dengan mencari utangan ke badan dan lembaga keuangan. Pihaknya juga menegaskan terkait sanksi yang diberikan itu sangat tidak sesuai untuk diterapkan, karena anggaran dana desa tersebut merupakan roda untuk menjalankan pemerintahan. Salah satunya, yakni dapat dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jika anggaran dana desa tidak dicairkan, maka dampaknya sistem pemerintah desa otomatis vakum dan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Terkait dengan surat edaran tersebut, intinya kita masih keberatan karena kami di desa selama ini masih dalam tahap penertiban untuk pajak, membayar pajak. Jadi harapan kami terkait dengan surat edaran tersebut masih berupa wacana lah, sehingga kami ada waktu untuk memperbaiki terkait dengan target yang harus terpenuhi masalah kebutuhan pembayaran pajak, pelunasan pajak. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.